Karakter-karakter overpowered yang populer biasanya digunakan sebagai alat humor, penyelamat dunia, atau sebagai lawan utama protagonis yang memotivasi perkembangan karakternya. Namun, ada satu karakter overpowered yang merupakan legenda hidup pada ceritanya, namun di balik topengnya yang dingin dan kejam, ia justru mengharapkan kekalahan. Arima Kisho, salah satu karakter overpowered yang memiliki kisah tragis dan indah. Mari kita bahas. Goal, berjuang bertahan hidup dari buruan agen-agen Shishigi. Terkadang mereka siap menghadapi agen-agen tersebut secara langsung. Begitu banyak korban dari kedua belah pihak, menjadikan konflik Goal dan manusia sebagai plot utama pada cerita ini. Tapi, ada satu karakter yang beberapa kali disebutkan pada cerita dan menimbulkan reaksi sama baik pada Goal maupun manusia yang mendengarnya. Goal merinding mendengar nama tersebut, sedangkan manusia membanggakan pencapaiannya. Arima Kisho, senjata pamungkas manusia yang tidak pernah kalah dalam pertarungannya dan mendapatkan julukan malaikat kematian. Dan ketika kita sebagai pembaca melihat secara langsung aksi Arima pada cerita, seketika kita tahu bahwa karakter ini sangat kejam dan tidak memiliki rasa belas kasihan dalam pertarungan. Kita melihatnya bertarung di arc terakhir Tokyo Ghoul, menjaga terowongan bawah tanah dari gerombolan Ghoul yang berusaha kabur. Arima berhasil membunuh seluruh Ghoul yang datang menghampiri. Berdiri di tengah-tengah mayat-mayat Ghoul yang berserakan, pandangannya langsung tertuju pada Ken Kaneki yang baru saja tiba. Tanpa basa-basi, Arima langsung menyerang dan berhasil melukai Kaneki dengan fatal. Pada fase cerita ini, Kaneki bukanlah karakter yang lemah. Aku rasa ia masuk dalam 10 karakter Ghoul terkuat dengan tekad hidup dan kekuatan Kagune spesialnya. Konfrontasi singkatnya dengan Arima justru menunjukkan kekuatan hebat Arima, sifatnya yang kejam, dan dedikasinya pada tugasnya sebagai malaikat kematian. Menjadi sebuah momen yang berhasil membuktikan reputasi Arima sebagai legenda hidup pada cerita. Setelah membantai Kaneki, ia berhasil mengalahkan One-Eyed Owl, Eto. Meski pada akhirnya, Eto berhasil lolos kabur bersama dengan Yoshimura. Cerita Tokyo Ghoul ditutup dengan kisah tragis Kaneki dan kemunculan legenda hidup Arima yang berhasil menutup konflik cerita hampir seorang diri. Jika Tokyo Ghoul berhasil melukiskan Arima sebagai sosok yang kejam dan tanpa belas kasihan, Tokyo Ghoul Re justru menunjukkan beberapa momen yang tampak kontradiktif. Arima dengan sabar membimbing Kaneki untuk bangkit dari kekalahannya dan memulai kehidupan baru sebagai Sasaki Heisei. Heisei sangat menghormati dan berterima kasih kepada sosok yang dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Melihat sifat lain dari Arima justru menjadi pertanda aneh bagi pembacanya. Siapa sebenarnya Arima? Secara bersamaan, Arima digambarkan seolah tulus, peduli pada Heisei. Namun di beberapa momen juga digambarkan mempertahankan hubungannya dengan Heisei untuk kepentingan tertentu. Pertanda aneh inilah yang berhasil menanamkan ide pada pembacanya, bahwa Arima terasa memiliki lapisan mendalam pada karakternya. Ia tidak hanya seorang malaikat maut yang kejam, dan aku pribadi tidak sabar mengungkap siapa sebenarnya Arima. Kita sampai pada bagian akhir karakter Arima. Legenda hidup yang digambarkan kejam, namun juga memiliki sisi manusiawi yang terasa hangat, justru menghasilkan twist cerita yang indah dan tragis secara bersamaan. Diawali dengan konfrontasi terakhir Kaneki dengan Arima. Pada momen tersebut, Heisei sudah kembali menjadi Kaneki dan berniat untuk menyelamatkan teman-temannya keluar dari penjara Koklea. Meski diri Kaneki sudah kembali, namun ingatan Heisei tetap bersemayam di dalam dirinya. Ketika ia dihadapkan pada Arima, ia sadar bahwa demi keselamatan teman-temannya, ia harus mengalahkannya. Namun sebagai Heisei, ia tidak ingin membunuh sosok mentor yang ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Kaneki mengambil inisiatif dengan serangan bertubi-tubi. Namun Arima berhasil menangkisnya. Arima berhasil menyerang balik dan melukai Kaneki. Berkali-kali ia menusuk dan menebas tubuh Kaneki yang terus beregenerasi dan memaksanya untuk bertarung dengan serius. Setelah memulihkan dirinya, Kaneki melancarkan serangan kuat secara tiba-tiba dan berhasil menghancurkan Quenkei Iksa milik Arima. Arima mengganti senjatanya yang hancur dengan Quenkei legendaris Owl yang didapatkan dari pertarungan dengan Owl saat berusia 19 tahun. Mereka kembali bertarung dan sekali lagi Arima mampu menyudutkan Kaneki. Kaneki kembali bangkit setelah anggota tubuhnya berkali-kali dicincang. Kali ini armor Kagune menyelimuti tubuhnya. Kaneki tersenyum kepada Arima dan kembali menyerangnya. Dengan kecepatannya, akhirnya Kaneki berhasil mengungguli Arima dan serangannya berhasil menghancurkan Owl. Dengan percaya diri, Kaneki menegaskan bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Namun Arima menyerangnya dengan Owlnya yang patah dan berhasil melukai Kaneki. Kaneki memohon padanya untuk menyerah dan menerima kekalahannya. Arima terdiam dan menurunkan pedangnya. Ia bertanya kepada Kaneki, apakah ia tidak mau membunuhnya?
Kaneki menjawab bahwa ia tidak berniat untuk membunuhnya. Arima terkesima. Selama 18 tahun sebagai investigator, baru kali ini ia menemukan lawan yang tidak bisa dikalahkan. Ia kembali menanyakan pertanyaan yang sama pada Kaneki. Jawaban yang sama muncul. Yakin dengan jawaban Kaneki, Arima menebas lehernya sendiri dan terjatuh. Arima yang sekarat menggunakan tenaga terakhirnya untuk membuka rahasia hidupnya pada Kaneki. Disinilah twist cerita diungkap. Arima adalah hasil eksperimen kombinasi Ghoul dengan manusia. Kekuatan overpowerednya merupakan hasil dari eksperimen tersebut. Meski dikaruniai kekuatan yang kuat, efek samping dari eksperimen tersebut, ia menderita penyakit glaukoma yang secara perlahan merenggut penglihatannya. Rambutnya yang memutih juga merupakan efek samping penuaan yang cepat dan tidak lama lagi ia akan mati. Arima mengaku bahwa ia sangat membenci perbuatannya selama ini. Ia benci dikenal sebagai perenggut nyawa dan di balik topengnya, ia justru sangat ingin memberikan sesuatu pada lingkungannya. Dengan nafas terakhirnya, ia meminta Kaneki untuk mengambil pujian atas kematiannya. Arima tersenyum dan memuji Kaneki sebagai hal terakhir yang dapat ia berikan pada dunia. Pada akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam dekapan Kaneki. Arima adalah sosok lembut yang dengan segala situasinya justru dipaksa menjadi senjata pemusnah Ghoul. Sosok yang membenci kematian yang ia hasilkan, namun justru menambahkan kematian bagi dirinya sendiri. Ia justru menginginkan kehidupannya memberikan makna indah bagi dunia. Bagiku, karakter Arima memiliki sifat unik dibandingkan dengan karakter overpowered pada cerita lain. Konflik internal dirinya menjadikan karakter ini berkesan. Arima dengan kekuatan yang begitu hebat menjadi legenda yang ditakuti pada ceritanya, justru membenci kehidupannya. Namun berkat keberanian dan tekadnya, pada akhirnya ia berhasil mengubahnya dengan menerima kematian dan mempercayakan mimpinya pada sosok yang ia sayangi. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Apakah kamu setuju bahwa Arima adalah salah satu karakter overpowered terbaik? Karakter overpowered mana lagi yang memiliki cerita tragis? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!